yang kami bahas adalah mengenai biografi dari Max Weber. Max Weber sendiri lahir di Erfurt, di Jerman pada tanggal 21 April 1864. Ayahnya adalah seorang birokrat dan ibunya adalah seorang Calvinis. Perbedaan pandangan ini mengakibatkan ketegangan dalam rumah tangga mereka dan berdampak pada perkembangan psikologi Max Weber. Pada usianya yang ke-18 tahun, ia pergi berkuliah di Universitas Heidelberg, dan pada tahun 1884, Max Weber kembali ke Berlin untuk mengejar gelar doktor. Dan pada tahun 1896, Max Weber menjadi profesor ekonomi di Heidelberg. Namun, ketika karirnya lagi berkembang, pada tahun 1897, pada saat itu ayahnya meninggal. Sehingga selama 6-7 tahun ia mengalami penurunan mental. Pada tahun 1903 ia kembali pulih, dan pada tahun 1904 dan 1905 dia menerbitkan karya terkenalnya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Max Weber meninggal pada tahun 1920 di usianya yang ke-56 tahun. Banyak waktu yang Marx habiskan untuk mengadakan penelitian mengenai peranan agama dan pengaruhnya terhadap etika ekonomi. Pada masa hidupnya juga, ia mendirikan masyarakat sosiologi Jerman pada tahun 1910. Latar belakang pemikiran Weber tentu tidak terlepas dari kehidupannya bersama dengan kedua orang tuanya. Perbedaan yang tajam dalam keluarga Weber tentu membawa dampak bagi pemikiran Weber dan psikologi Weber sendiri. Kematian ayahnya membuat ia jatuh dalam depresi yang mendalam, dan ketika keadaannya berangsur-angsur pulih, ia mulai tertarik pada bidang sosial. Ia mulai menghasilkan sebuah karya yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, yang di dalamnya ia menonjolkan kereligiusan ibunya yang diwarisinya dalam hal akademis. Karyanya ini sebagai bentuk kritik terhadap pemikiran Karl Marx. Menurut Weber, agama dapat menjadi variabel independen yang dapat mempengaruhi ekonomi. Fokus Weber terhadap agama berbeda dengan fokus yang dimiliki oleh para teolog atau sejarawan agama. Weber lebih terfokus pada bagaimana hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan aspek-aspek perilaku manusia, khususnya pada karakteristik ekonomi. Pandangan tentang agama. Orientasi agama dalam kacamata Max Weber mendapatkan ide ke dalam konteks nilai-nilai etika Protestan. Menurut Weber, agama adalah cara yang digunakan manusia untuk berhadapan dengan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan alam. Yang menarik adalah saat Weber membicarakan agama dari sudut fungsi. Weber menyebutkan fungsi manifest dan laten dari agama. Robert Merton mengatakan fungsi manifest adalah fungsi yang diakui dan diharapkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan fungsi laten adalah akibat yang tidak diharapkan. Salah satu fungsi manifest gereja adalah mempersatukan komunitas dalam semangat persaudaraan, sedangkan fungsi latennya adalah membagi komunitas berdasarkan ras dan kelas. Dalam konteks agama Kristen, Weber memperkenalkan istilah asketisme dunia batin untuk membagi para aktivis Puritan dengan pendeta Katolik. Max Weber juga dengan baik mengaitkan antara etika Protestan dan semangat kapitalis. Akhir-akhir ini, hubungan antara keduanya bersifat timbal balik. Agama menjadi variabel yang independen yang mempengaruhi kinerja ekonomi, sedangkan agama dapat menjadi variabel dependen yang dipengaruhi oleh aspek-aspek ekonomi. Inti tesis Weber ialah bahwa kapitalisme yang berkembang di dunia barat disebabkan oleh etika Protestan, yang di dalamnya terdapat asketisme di dalam dunia. Karakteristik etika tersebut ialah kerja keras, jujur, profesional, hemat, dan penuh perhitungan. Tesis Weber dihasilkan dari studinya terhadap berbagai agama besar di dunia. Tujuannya untuk memastikan apakah dalam agama-agama tersebut terdapat etika yang menyerupai etika Protestan, kemudian dikaitkan dengan perkembangan ekonomi pada setiap negara. Menurut Weber, dalam setiap agama terdapat etika ekonomi, tetapi masalahnya, apakah etika tersebut diekspresikan secara nyata atau tidak? Oleh karena itu, persoalan tersebut yang menyebabkan tingkat perkembangan ekonomi antar masyarakat berbeda. Etika Protestan memaksa individu untuk membuktikan pilihannya secara rasional dan secara metodologis
penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, bukan karena bekerja tanpa henti, melainkan karena kinerja seseorang yang secara eksplisit menghindari larangan agama dari pekerjaan yang dilakukannya. Nilai agama termanifestasikan dalam pekerjaan sekuler yang sistematik, konstan, dan kontinu. Weber mencatatnya sebagai tahapan asketik yang paling tinggi dan pada saat yang sama merupakan bukti yang paling nyata dari keaslian dan regenerasi kepercayaan. Individu terlarang dari aktivitas-aktivitas yang dinilai sia-sia, tidak produktif, tamak, dan perilaku lain yang mengindikasikan kebajatan moral. Hubungan pemikiran Max Weber dengan kehidupan beragama di Indonesia terkhususnya Nusa Tenggara Timur. Pemikiran Weber yang paling mencolok adalah tentang the ethic Protestant and the spirit of capitalism, atau yang bisa kita kenal dengan etik Protestan dan semangat kapitalis. Dalam pemaparan Weber tentang hal ini, Weber mengatakan tentang dua variabel. Agama dapat menjadi variabel independen dan agama juga dapat menjadi variabel dependen. Sederhananya, agama sebagai variabel independen adalah agama yang memengaruhi sektor-sektor masyarakat dan sektor-sektor pemerintahan. Sebaliknya, agama menjadi variabel dependen ketika agama dipengaruhi oleh sektor-sektor tersebut. Dalam konteks di Nusa Tenggara Timur, kami kelompok mengambil Yayasan Tolong Walas Manekat sebagai contoh variabel independen kami. Yayasan Tolong Walas Manekat bergerak dalam sektor ekonomi. Kita bisa lihat dalam usaha-usaha mereka. Yang pertama, Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Konsumen. Ketiga usaha dari Yayasan Tolong Walas Manekat inilah yang menjadi faktor pendorong ekonomi umat Kristen di NTT dan bahkan umat-umat lainnya di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan variabel dependennya adalah yang kita alami sekarang. Kita umat Kristen melakukan peribadahan di rumah. Hal ini merupakan respon dari Sinode GMI terhadap himbauan pemerintah. Karena hal inilah kami kelompok mengambil contoh ini sebagai variabel dependen kami. Dengan fakta dan contoh yang telah dijelaskan, kita dapat melihat hubungan antara pemikiran Max Weber dengan kehidupan beragama di Nusa Tenggara Timur, bahwa agama dapat menjadi variabel independen dan agama juga dapat menjadi variabel dependen.